Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gue Nabastala. Baiklah, pada kesempatan kali ini gue mau ngerekap film yang berjudul Knock Knock. Film ini bercerita tentang seorang pria yang bernama Evan yang ditinggal oleh istrinya dan kedua anaknya untuk liburan musim panas. Saat ia seorang diri di rumah, ia kedatangan dua orang wanita cantik yang meminta tolong bantuan karena mereka bercerita bahwa mereka tersasar dan membutuhkan pakaian hangat karena tepat pada saat itu sedang hujan deras. Dan kisah dimulai sejak saat Evan membiarkan mereka berdua masuk ke rumahnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja bahas filmnya. Cerita ini dibuka oleh sepasang suami istri yang sedang bermesraan. Suami istri itu bernama Evan dan Karen. Mereka berdua adalah sepasang seniman yang memiliki kehidupan yang bahagia dengan kedua anaknya. Singkat cerita, hari itu adalah hari libur musim panas, sehingga Karen berinisiatif untuk pergi liburan keluarga. Namun, Evan yang seorang arsitek itu tidak bisa untuk ikut karena ada deadline pekerjaan yang tidak bisa ia tinggalkan. Akhirnya, Karen dan kedua anaknya memutuskan akan pergi ke pantai untuk berlibur hingga hari Senin mendatang. Karen pun memutuskan untuk pergi tanpa Evan, dan hari itu pun tiba, di mana Evan di sini terlihat membantu Karen dan kedua anaknya memasukkan semua keperluan akhir pekan mereka ke dalam mobil, dan mereka pun pergi untuk berliburan. Dan Evan berniat untuk menyelesaikan pekerjaannya. Lalu akhirnya malam pun tiba, diikuti dengan hujan deras turun malam itu. Di malam itu, Evan masih sibuk menyelesaikan pekerjaannya, dan tidak lama dia ditelepon oleh istrinya, dan ia pun mengobrol sesaat. Setelah mematikan sambungannya, Evan pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Setelah menyelesaikan semua pekerjaannya, Evan menyempatkan diri untuk menyalakan rokok terlebih dahulu sebelum tidur. Namun, tidak lama ia mendengar suara seseorang mengetuk pintu dari luar rumahnya. Evan lalu berjalan menghampiri pintu, dan saat dia membuka pintu, ia terkejut. Dia melihat ada sepasang wanita cantik yang berdiri tepat di depan pintu rumahnya, dengan tubuh yang basah kuyup karena hujan yang sedang berlangsung. Mereka berdua bernama Bill dan Genesis. Mereka berkata bahwa mereka sedang mencari rumah keluarga Gregory, dan berkata bahwa mereka tersesat dan ingin meminjam iPad di rumah Evan untuk mengirim pesan ke temannya itu. Evan yang awalnya ragu dan menjawab tidak bisa membantu, akhirnya merasa kasihan dengan kondisi tubuh mereka yang kedinginan, serta dibalut oleh pakaian yang tipis. Lalu tanpa ia sadari, awal dari sebuah mimpi buruk dimulai malam ini. Singkat cerita, Evan mempersilahkan mereka untuk mengganti pakaiannya dan menghangatkan tubuh mereka di ruang tamunya. Di sana, mereka berbincang-bincang santai, dan sesekali Bill dan Genesis sedikit menggoda Evan dengan bahasa yang menjerumus ke unsur enak-enak atau unsur dewasa. Namun karena Evan adalah seorang suami yang sudah memiliki istri, sehingga ia menjunjung tinggi kesetiaannya. Di sini, Evan berhasil menahan semua godaan dari Genesis. Lalu, kedua orang ini pun meminta izin kepada Evan untuk memakai kamar mandinya sembari menunggu datangnya taksi online yang mereka pesan. Evan pun mempersilahkan mereka memakai kamar mandinya dengan harapan mereka cepat pergi dari rumahnya itu. Tidak lama berselang, driver Uber telah sampai di titik lokasi penjemputan, dan Evan yang melihat itu langsung mengambil baju Bell dan Genesis yang sudah selesai ia keringkan. Dia pun pergi menuju kamar mandi. Evan memberitahu bahwa taksi pesanan mereka sudah sampai di depan rumahnya. Namun kedua orang itu tidak menjawab apapun dari dalam kamar mandi. Merasa ada yang tidak beres, akhirnya Evan memutuskan untuk masuk ke dalam kamar mandi itu, dan di sana dia melihat mereka yang sedang mandi. Mereka berdua lalu tersenyum lebar menatap Evan. Mereka pun menggoda Evan dengan maksud merusak pertahanan dari Evan yang bertujuan untuk berhubungan intim dengan Evan. Awalnya, Evan sempat menolak dan berkata bahwa dia tidak bisa melakukan itu karena dia sudah mempunyai keluarga. Namun akhirnya Evan pasrah dan terbawa arus oleh pijatan demi pijatan yang dilakukan oleh kedua wanita tersebut, hingga berlanjut ke having sex bersama. Keesokan paginya, Evan terbangun di atas kasurnya, itu sendirian. Karena panik melihat Bill dan Genesis yang menghilang, Evan langsung pergi menuju ke kamar mandi ruang tamunya untuk mengecek keadaan rumahnya yang sudah berantakan. Tiba-tiba, Evan mendengar suara kegaduhan di dalam dapurnya. Evan dengan cepat pergi menuju ke sana, dan ia terkejut saat mendapati isi dapurnya sudah berantakan dan tidak berbentuk ulah dari kedua wanita ini. Evan mematung melihat kekacauan di dalam rumahnya, bertanya kepada mereka di mana tempat tinggal mereka, dan Evan akan mengantarkan mereka untuk pulang dimanapun mereka tinggal. Namun kedua wanita itu malah menjawab dengan kalimat yang tidak jelas seperti orang habis mabuk, yang membuat Evan semakin panik. Lalu kepanikan Evan pun bertambah saat istrinya menelpon, membuat Evan segera berlari ke luar halaman untuk mengangkat telepon dari istrinya tersebut.
Evan yang sudah emosi dengan perilaku kedua wanita itu lantas membentak mereka dengan nada tinggi dan menyuruh mereka segera mengganti pakaiannya dan akan segera mengantarkan mereka pergi dari rumahnya. Scene berpindah ke Evan yang sudah berpakaian rapi di dalam rumahnya, di halaman rumahnya. Ia sedang menunggu Belle dan Genesis untuk mengantarkan Belle dan Genesis pergi kembali ke rumahnya. Setelah menunggu cukup lama di depan teras rumahnya, namun Belle dan Genesis tak kunjung keluar. Ia pun memutuskan masuk kembali ke dalam rumahnya, dan di dalam rumah dia melihat kedua wanita ini malah sedang asyik mencoret-coret karya seni milik istrinya. Evan segera berlari, lalu menghentikan mereka berdua, dan Evan mengancam akan segera menelpon polisi jika tidak segera pergi. Namun Belle dan Genesis malah tertawa melihat Evan, dan malah balik mengancam Evan dengan tuduhan bahwa Evan telah memperkosa mereka jika Evan melaporkan mereka ke polisi. Pasrah dengan keadaannya yang terus dibuat pusing oleh Belle dan Genesis di dalam rumahnya, sampai di titik di mana Evan tak tahan lagi dan mulai memaksa mereka dengan kekerasan dan untuk keluar dari rumahnya. Lalu dia pun menelpon 911 dengan tujuan ingin melaporkan bahwa telah terjadi pembobolan di rumahnya. Akhirnya setelah itu, dari Evan itu, akhirnya kedua wanita ini menyerah dan menyuruh Evan untuk mengantarkan mereka berdua pergi. Lalu scene berpindah di dalam mobil di mana Evan dan kedua wanita ini telah sampai di tujuannya. Dengan nada yang arogan, Evan langsung menyuruh Belle dan Genesis untuk lekas pergi dari sana. Lalu Evan pun pergi dari sana dengan hati yang lega. Ia pun segera pergi membersihkan setiap sudut rumah yang sudah berantakan itu, dan juga mulai memperbaiki karya seni milik istrinya, Karen, yang telah dicoret-coret oleh kedua wanita itu. Singkat cerita, malam ini adalah malam terakhir akhir pekan dan keesokan harinya Karen dan bersama anak-anaknya akan pulang kembali ke rumahnya. Seperti biasa, Evan kembali mengerjakan pekerjaannya sebagai arsitek di dalam kamarnya. Tiba-tiba mendengar ada suara benda yang jatuh. Dengan hati-hati, Evan pergi menuju ruangan tamu rumahnya dan ia mendapati foto keluarganya telah pecah dan jatuh ke lantai. Evan lantas mengambil foto itu di lantai. Seketika ada orang yang langsung menghantam kepala Evan hingga membuatnya pingsan di tempat. Dan ternyata, orang yang memukul Evan dari belakang itu adalah Genesis. Selanjutnya, Evan tersadar dengan tangannya yang telah terikat di atas ranjang. Dan Evan melihat Genesis yang tengah memakai peralatan makeup istrinya. Lalu disusul oleh Belle yang memakai pakaian sekolah dari anaknya yaitu Lisa. Evan langsung terus mencaci-caci kedua wanita ini atas perbuatan gila yang mereka lakukan. Namun bukannya membuat mereka marah, mereka malah mulai menggerayangi tubuh Evan. Tidak lama berselang, ponsel Evan berbunyi. Itu adalah panggilan masuk dari istrinya. Dan Genesis yang mempunyai ide gila untuk Karen. Dengan posisi Evan sedang tidur telentang dan mereka berdua ada tepat di depan kelamin dari Evan. Karena kelakuan gila tersebut, akhirnya Evan menuruti semua keinginan gila dari kedua wanita ini. Mendengar hal tersebut, Belle langsung menimpa Evan dan meminta jatah untuk berhubungan intim, dan ia sengaja berperan sebagai anaknya Lisa. Sedangkan Genesis sendiri bertugas untuk merekam kelakuan tersebut, lalu keluar kamar dan membiarkan mereka berdua. Kita kembali ke Belle yang sekarang sedang asik di atas Evan. Evan di sini terus memberontak, akhirnya salah satu ikatan di tangannya melonggar, dan ia berhasil memukul Belle yang ada di atasnya dan mencoba untuk melarikan diri. Lalu dia segera pergi menuju keluar kamar. Genesis yang sedang asik makan kue itu pun diserang oleh Evan, tapi Evan dibalas dengan menggunakan garpu hingga membuatnya pingsan kembali. Lalu scene pun berpindah. Di sini Evan sudah diikat di atas kursi dan mereka ingin bermain sebuah permainan di mana Genesis memasangkan headset ke telinga Evan lalu menyalakan musik dengan volume tinggi, dan Evan sangat kesakitan. Di permainan itu, Genesis akan memberikan pertanyaan dan apabila Evan salah dalam menjawab, Genesis akan menaikkan volume musik di headset Evan dan membuat Evan menjadi kesakitan. Dan orang tersebut adalah Louis. Louis di sini mencari keberadaan Evan karena Evan tidak bisa dihubungi. Di sini Genesis membukakan pintu ke Louis dan dia mengaku bahwa ia adalah keponakan dari Evan yang sedang berkunjung. Louis lalu masuk dan ia mengatakan bahwa kedatangannya kemari adalah mencari Evan serta ingin mengambil karya seni yang milik istrinya untuk dibawa ke pameran nantinya. Louis lalu berjalan ke arah patung itu dan ia terkejut saat mendapati bahwa patung tersebut sudah penuh akan coretan dan kotor. Saat melihat patung itu, Louis menyadari bahwa rumah Evan ini sedang terjadi pembobolan, dan pembobolan itu dilakukan oleh Genesis dan Belle. Di sini Louis langsung ingin melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Namun Louis mendengar suara berontak dari salah satu ruangan. Louis langsung berlari ke arah ruangan itu, dan ia mendapati Evan yang sedang diikat di kursi serta mulutnya yang dibekap. Louis langsung emosi dan ia akan menghabisi Belle dan Genesis sendirian. Padahal di sini Evan masih terikat, tetapi Louis langsung meninggalkannya.
Namun saat ia melihat Genesis dan Bell yang sedang menghancurkan patung yang dibuat oleh istrinya Epan, ia menjadi panik dan membuat asmanya kambuh. Dia pun segera mencari alat bantu pernapasan di dalam jasnya, tetapi dia tidak menemukannya. Rupanya alat itu tidak ada di bajunya dan ternyata sudah diam-diam diambil oleh Genesis. Mereka berdua pun mempermainkan alat pernapasan dari Louis itu. Louis terus-menerus meminta agar alat bantunya segera dikembalikan, tetapi mereka terus mempermainkannya dan membuat Louis jatuh dan kepalanya terbentur ke bagian patung, yang menyebabkan dia pingsan atau mungkin meninggal. Epan yang melihat itu segera meminta mereka berdua agar menelpon ambulans untuk menolong Louis, tetapi tidak digubris oleh kedua orang itu. Mereka malah tertawa terbahak-bahak. Lalu adegan berlanjut memperlihatkan Bell dan Genesis yang sedang membungkus tubuh tambun Louis dengan kertas, lalu mengecat tubuhnya layaknya seorang mumi, dan memasukkan tubuh Louis ke sebuah mobil. Setelah selesai dengan Louis, Bell dan Genesis kembali ke Epan, lalu mereka pun melanjutkan permainan yang sempat tertunda tadi. Epan terus berteriak dan bertanya maksud dari tujuan mereka melakukan semua ini. Ia telah menolong mereka dan membiarkan mereka masuk ke dalam rumahnya untuk berteduh. Dan Epan juga menyiapkan pakaian hangat serta makanan untuk mereka. Dan mereka melakukan hal ini kepada Epan, dan itu lantas menjadi pertanyaan bagi Epan. Genesis pun menjawab, saat waktu fajar mereka akan pergi meninggalkan Epan. Adegan berganti, memperlihatkan Bell dan Genesis sedang menggali sebuah tanah di halaman rumah Epan. Mereka berniat mengubur Epan, entah itu dalam posisi setelah mati ataupun hidup-hidup. Sedangkan di lain sisi, Epan mencoba menghubungi istrinya menggunakan iPad miliknya yang tergeletak di meja. Namun, kini Bell dan Genesis telah kembali masuk ke tempat Epan berada dan merebut iPad itu lalu melempar keluar rumah. Mereka terus mengejek Epan dengan sebutan monster, sama seperti sebutan yang biasa digunakan oleh kedua anaknya. Epan baru menyadari bahwa selama ini Bell dan Genesis sudah lama memantau dan memata-matai Epan dan keluarganya. Epan yang hanya bisa duduk sambil melihat kegilaan demi kegilaan yang dilakukan terhadap rumahnya dan karya seni milik istrinya, serta menghancurkan semua isi dalam rumahnya, sampai tiba mereka berdua memecahkan sebuah patung dan ternyata patung tersebut terdapat sebuah pistol yang Epan sembunyikan sebelumnya. Genesis mengambil pistol dan mengacukannya ke Epan. Di sini mereka memiliki sebuah ide gila di mana dia melepaskan Epan lalu menyuruh Epan segera bersembunyi. Genesis memberikan kesepakatan di mana jika mereka tidak menemukan Epan sebelum fajar, mereka akan pergi meninggalkan rumah dan melepaskan Epan. Epan hanya bisa menuruti kegilaan Genesis dan segera pergi dan bersembunyi. Epan pergi ke dapur untuk mengambil sebuah pisau yang akan digunakan untuk melawan Bell dan Genesis. Singkat cerita, terjadi kejar-kejaran di dalam rumah itu. Epan terus berlari dan mengendap diam-diam keluar rumah. Namun saat di luar rumah, Epan malah kesandung oleh troli dan membuatnya jatuh hingga melepaskan pisau yang ada di pegangannya. Epan terus berteriak meminta pertolongan, namun tak ada seorang pun yang menjawab. Genesis berkata mereka sudah memeriksa area sekitar jauh-jauh hari dan sudah dipastikan bahwa tak ada akan seorang pun yang akan menolong Epan. Lalu Sin memperlihatkan bahwa fajar pun tiba dan Epan sudah siap untuk dimasukkan ke dalam lubang yang telah mereka gali tadi. Lalu mereka mengubur tubuh Epan dan cuma menyisakan kepalanya di luar. Di sana Bell dan Genesis berkata bahwa mereka hanya mempermainkan Epan dan menganggap semua ini hanya permainan dan tidak bermaksud untuk membunuhnya. Sebelum pergi, mereka mengembalikan ponsel miliknya dengan video senam ranjang Epan dengan Bell tadi malam yang langsung diupload mereka ke Facebook pribadi milik Epan. Lalu mereka meninggalkan ponsel tersebut tepat di depan wajah Epan. Dan akhirnya mereka pun pergi meninggalkan Epan dan meninggalkan semua kekacauan di dalam rumahnya. Epan terus berusaha untuk mengeluarkan tangannya yang terkubur dengan maksud untuk menghentikan video itu. Ia berhasil menekan tombol di dalam video tersebut, namun ia malah memencet tombol like. Epan langsung kesal dan ia berteriak kencang frustasi. Di scene akhir kita diperlihatkan Karen dan kedua anaknya yang telah kembali masuk ke dalam rumahnya. Dan mereka terkejut saat mendapati rumahnya sudah hancur dan berantakan. Dan film pun tamat. Terima kasih.